Halo sobat-sobat ilmiah, selamat datang di channel Bimbel Rumah Ilmiah. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 7 tentang perkalian bilangan bulat bagian keempat. Oke sobat, pada bagian pertama ini ada contoh soal nih. Contoh soal yang pertama, soalnya adalah tentukan hasil perkalian bilangan-bilangan berikut. Ada nomor A, B, C, dan D. Kita kerjain dari nomor yang A ya sobat. Kita tulis yang A di sini. Kita tulis dulu soalnya. Negatif 4 dikali 7 sama dengan berapa? Kita lihat di sini sobat. Bilangan negatif dikali oleh bilangan positif. Kalau bilangan negatif kali bilangan positif, hasilnya pasti bilangan negatif. Ya kita harus pentingin tanda dulu ya sobat. Negatif kali positif pasti negatif. Ya, lalu habis itu baru angkanya 4 kali 7. Berapa sobat 4 kali 7? Adalah 28. Oke, sekarang kita kerjain yang B. Yang B soalnya adalah buka kurung 6 dikali negatif 7 tutup kurung sama dikali oleh 8 ya. Kita di bawahnya aja ya. Oke, kita lihat di sini. Ini kita nggak bisa langsung kerjakan semua. Kita gimana? Kerja ini kita bertahap. Di sini ada tanda kurung sama kali. Yang kerjain dulu yang mana? Ya bosnya. Ya bosnya itu yang tanda kurung atau yang paling gede. Ya tanda kurung itu harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi yang di tanda kurung adalah 6 dikali negatif 7. Bilangan positif dikali bilangan negatif. Hasilnya bilangan negatif. Ini sudah kita bahas ya, mau bilangan negatif kali positif atau bilangan positif kali negatif, hasilnya akan tetap bilangan negatif. Lalu setelah itu baru angkanya 6 kali 7. Berapa sobat? Adalah 42. Lalu nanti 42 dia masih harus dikali oleh positif 8 sama dengan berapa? Nah, ini lihat. Negatif kali positif lagi, pasti hasilnya akan negatif ya. Kalau perkalian mudah ya sobat, negatif kali positif atau positif kali negatif, ya yang penting negatifnya 1 ya, dia akan menghasilkan bilangan negatif. Lalu caranya kita kali aja kayak biasa, susun ya. 42 dikali 8 dikali 2 kali 8 adalah 16, 6 simpan 1. 8 kali 4 adalah 32, tambah 1 adalah 33. Jadi negatif 336. Nah, itu ya sobat untuk yang B. Sekarang kita kerjakan yang soal yang C. Soal yang C soalnya adalah negatif 15 dikali oleh negatif 24 tambah 32 tutup kurung sama dengan berapa? Oke, kita lihat di sini. Ada kali tambah sama kurung. Kerjain yang mana dulu sobat? Kerjain yang tanda kurung. Oke, karena kita mau kerjain tanda kurung, yang min 15 nya tetap kita salin aja dulu. Min 15 dikali, nah dikali siapa? Dikali nanti ini hasilnya. Walaupun kurungnya ini isinya tambah ya, tapi karena tambahnya di dalam kurung, kita harus kerjakan terlebih dahulu. Pokoknya ingat, dalam kurung itu bosnya ya. Kita kerjakan. Negatif 24 tambah 32. Negatif tambah positif. Nah, kalau tambah-tambahan jangan kejebak ya sobat. Bukan kalau ada bilangan negatifnya hasilnya negatif, tapi hasil tergantung. Min 24 plus 32. Tergantung lebih besar 24 apa 32 di sini. Lebih besar 32 ya. Berarti nanti hasilnya akan bilangan positif. Ya udah, kalau bilangan positif kita tidak perlu tulis tandanya apa-apa. Kita caranya gimana sekarang? Caranya dikurang. Mereka berantem ya, karena 1 min 1 plus ya. Mereka nggak sama, mereka berantem ya. Tinggal 32 dikurang 24 ya. 32 kurang 24 ya. Besar kurang kecil ya. Dikurang. 2 kurang 4 tidak bisa ya, jadi 12. Ya, 3 aja dipinjam jadi 2. 12 kurang 4 adalah 8. 2 kurang 2, 0 ya. Jadi negatif 24 ditambah 32 adalah positif 8 ya. Nanti hasilnya berapa nih? Min 15 dikali oleh hasil tanda kurungnya 8. Lihat ya, negatif kali positif. Ya udah, tidak usah pusing, langsung min.
hasilnya negatif. Ya, cara dikali ya. 15 dikali 8 dikali 5 kali 8 40, 0, 4, simpan. 8 kali 1 8 tambah 4 adalah 12. Jadi negatif 120 jawabannya untuk yang C. Sekarang kita kerjakan soal yang D ya sobat. Soal yang D, soalnya adalah pertama buka kurung dulu, min 35 ditambah 12 tutup kurung dikali oleh 20 sama dengan gimana? Kita lihat lagi, ada kurung tambah sama kali. Ya udah, kita kerjain yang kurung dulu bosnya. Berarti kita kerjain ini, min 35 tambah 12, negatif tambah positif, hasilnya tergantung. Karena lebih besar bilangan negatifnya, 35 lebih besar dari 12, berarti hasilnya negatif. Cara dikurang, mereka berantem, berarti 35 kurang 12. Kenapa 35 kurang 12? Karena besar kurang kecil, ya tidak ada 12 kurang 35, tidak bisa ya. 5 kurang 2, 3. 3 kurang 1 adalah 2, jadi min 23. Oke, min 23, belum kelar sampai situ ya sobat. Kalau kerjaan kayak gini kita harus lihat atasnya. Kalau belum kita kerjain tetap kita tulis kali 20, nanti hasilnya berapa ya, min kali plus ya, negatif kali positif, tandanya dulu, tandanya adalah negatif ya hasilnya. Lalu cari dikali 23 kali 20. Nah ini lihat nih, ini 0 belakangnya, kita tidak usah susun kalau seperti ini. Kalau belakangnya 0 kita simpen aja dulu, nanti di akhir baru kita tambahin 0 1. Kalau 0 2 tambahin 2, ini kan kebetulan 1 0 ya. Kita caranya 23 kali 2 aja dulu. 23 kali 2 kan mudah ya sobat. 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4 ya. Jadi 46. Tapi sebenarnya kali 20 dulu, bukan kali 2. Jadi harus tambah 0, 1 ya. Jadi untuk yang D, jawabannya adalah negatif 460. Itu untuk soal pertama. Oke sobat, sekarang kita kerjakan contoh soal kedua. Di sini ada soal cerita nih sobat. Soalnya adalah sebuah kelompok siswa sedang melakukan eksperimen. Eksperimen itu percobaan ya, dengan suhu air. Jadi mereka melakukan eksperimen dengan suhu air. Lalu mereka mencatat bahwa suhu air awalnya adalah 25 derajat Celcius. Ini awalnya ya, awal 25 derajat Celcius. Lalu dikatakan setiap kali mereka menambah satu balok es dengan ukuran yang sama. Jadi ukuran balok es itu selalu sama ya. Suhunya turun sebesar 4 derajat Celcius ya. Jadi mereka masukin balok es ke air itu, satu balok suhunya turun 4 derajat Celcius. Pertanyaannya, jika mereka menambah es sebanyak 5 kali ya, jadi dia masukin sebanyak 5 kali, berapakah suhu air tersebut? Oke, yang perlu kita tulis dulu gimana? Kita tulis dulu deh, kita tulis diketahui. Diketahui. Suhu awal sama dengan 25 derajat Celcius. Lalu setiap menambah satu balok es, suhunya turun 4 derajat Celcius. Berarti satu balok es sama dengan, kalau di sini dibilang apa? Turun ya, turun sebesar. Kalau turun itu nanti negatif apa positif, sobat? Kalau turun berarti kan rendah ya. Rendah itu pasti bilangan negatif. Berarti satu balok es itu sama aja kayak min 4 derajat Celcius. Ini kalau dibuat kalimat matematikanya ya. Kalau di bahasa Indonesia dibilangnya turun sebesar 4 derajat Celcius. Tapi kalau di matematika lebih gampang kita pakai min, karena turun itu sama aja kayak negatif ke bawah. Pertanyaannya apa yang ditanya? Ditanya. Jika menambah sebanyak 5 balok es ya. 5 balok es, suhu air berapa ya? Suhu air sama dengan titik-titik derajat Celcius ya. Jadi jika nambah 5 balok es, suhu airnya berapa derajat Celcius? Kita jawab ya di sini. Gimana kita jawabnya? Kita langsung aja ya. Suhu air sama dengan ya. Kita langsung jawab yang ini ya. Suhu air sama dengan berapa? Kita lihat di sini.
awalnya 25 derajat Celcius. Ya udah, kalau awal 25 ya kita tulis aja 25 derajat Celcius. Itu kan awalnya. Ya. Lalu dia bilang 1 balok es min 4 derajat Celcius. Tapi yang ditanya itu 5 balok es. Ya berarti nanti 25 derajat Celcius kita tambah sama, kan dibilang 1 balok es min 4 derajat Celcius. Terus dia ditanyanya 5 balok es, ya. Berarti gimana? Berarti nanti akan 5 kali min 4 derajat Celcius, ya. Seperti itu ya sobat. Nah, ini kurungnya kurung siku. Kenapa dikali 5? Karena dia bilang, dia nanyanya 5 balok es. Jika 5 balok es berapa? Ya udah, kita tinggal 5 kali ya. Ini baca bisa 5 kali balok es ya. Balok esnya kan turun min 4 derajat Celcius ya. Jadi 5 kali ditaruh balok es tersebut. Lalu kita sambungkan di mana? Di sini kita lihat ada tambah, kali, sama kurung ya. Dari soal pertama kita harus mengerjakan yang tanda kurung terlebih dahulu. Berarti kita tulis di sini dulu tetap 25 derajat Celcius ya, kita belum kerjain. Nanti akan ditambah hasilnya dari tanda kurung. Lihat tanda kurung. Positif kali negatif. Hasilnya ada bilangan negatif ya. Positif kali negatif itu hasilnya negatif ya. Lalu cara dikali ya, tinggal 5 dikali 4 adalah 20 derajat Celciusnya tetap ikut ya. Kalau dikali dia tetap ikut ya, dia tidak peduli. Nah, lalu jika seperti ini baru kita kerjain deh. 25 derajat Celcius ditambah negatif 20 derajat Celcius. Jadi sebenarnya suhunya ketika ditaruh 5 balok es, dia tuh turun sebesar 20 derajat Celcius ya. Ini ditambah min ya, bukan ditambah 20 ya, ditambah negatif 20 derajat Celcius. Artinya kita suhunya ini turun ya, cuma kita pakai kalimat tambah biar tidak bingung ya. Turun sebesar 20 derajat Celcius setelah dimasukin 5 balok es dengan ukuran yang sama. Jadi lihat, positif tambah negatif, hasilnya tergantung. Lebih besar 25 apa 20? Lebih besar 25, berarti nanti hasilnya positif. Caranya diapain sobat? Caranya dikurang ya. Besar kurang kecil ya. Berarti 25 dikurang 20. Berapa 25 kurang 20? Adalah 5. Satuannya tetap ada ya. Kalau tambah harus penting nih. Kalau beda satuan dia tidak bisa dikerjakan. Kalau sama derajat Celcius dan derajat Celcius ya udah, berarti derajat Celcius ya. Jadi suhu air setelah dimasukin 5 balok es adalah 5 derajat Celcius ya. Yang tadinya tuh 25 derajat Celcius. Itu untuk nomor 2. Terima kasih ya telah menonton Sobat Ilmiah. Jika ada hal yang ingin sobat tanyakan, sobat boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Serta subscribe juga channel Bimbel Rumah Ilmiah. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Ilmiah.